Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Hutan Datar Mayit, karya dari Rahmat Maja HCR. Setelah menempuh perjalanan panjang tanpa adanya istirahat, sampailah mereka di perbatasan antara hutan dan kebun warga. Sontak, Tejo merinding kala melihat ke arah hutan, karena tampak sosok tinggi besar berdiri di depan hutan itu, seperti seorang penjaga yang berjaga di pintu masuk hutan tersebut. Nyatanya, bukan dia saja yang melihat sosok itu, karena Kuncen pun melihatnya. Lalu menarik tangan Tejo sambil berujar, "Cuk, itu apa? Tinggi hitam." "Kamu juga lihat?" tanya Tejo enteng. "Lihatlah, orang besar begitu. Aku belum masuk, tapi sudah merinding," jawab Kuncen tergagap. "Mungkin satpam kali," celetuk Tejo. Aupi langsung menimpali percakapan mereka. "Kalian ngomong apa? Gak ada apa-apa." Tejo langsung menuju ke arah sosok tinggi besar itu. Namun secara tiba-tiba, sosok yang mereka lihat tak nampak lagi. Itu di depan ada saung, di bawahnya ada aliran sungai. Kita istirahat di situ sambil tunggu waktu maghrib. Baru setelah itu kita lanjut, seru Wak Jum'an, dan semuanya mengiyakan. Masih ingat kan Jum'an siapa? Ada di kisah ilmu tumbal santet ya. Setelah sampai saung, mereka beristirahat. Tanpa disuruh, Kuncen menyalakan kompor, berniat masak air untuk membuat kopi. Sedangkan Mang Erik dan Wak Jum'an pergi entah kemana. Sambil menunggu air mendidih, Tejo mengambil rokok kreteknya, menyalakan api rokok, menikmati setiap kepulan asap, sambil bersandar di tiang saung. Matanya menatap jauh ke dalam hutan. Semakin ditatap, tampak banyak sosok lalu lalang. Kemudian sosok tinggi besar yang waktu itu tiba-tiba menghilang, kini hadir kembali, disertai kabut tebal menyelimuti seisi hutan. Sosok itu menatap Tejo, tersenyum. Sosok tinggi besar kembali hilang, lenyap di telan pekatnya kabut. Akan tetapi, sebelum sosok itu menghilang, Tejo memanggil Kuncen. "Cen, coba kamu lihat hutannya," seru Tejo. Sontak Kuncen menatap ke arah hutan. Dia kaget kala melihat banyaknya sosok kuntilanak yang menutup pandangan. "Astagfirullah, kuntilanaknya banyak sekali. Mau demo ya?" tanya Kuncen menatap Tejo bingung. "Hah? Kuntilanak? Itu kabut. Kuntilanak dari mananya sih?" jawab Tejo dengan nada jengkel. Tejo heran, begitupun Kuncen. Mereka terus berdebat karena apa yang dilihat masing-masing tak sama. Perdebatan untuk mengetahui siapa yang benar, antara kabut atau sosok kuntilanak. Sudah, tidak usah bertengkar. Kalau di hutan sudah biasa seperti ini, celetuk Aupi. "Hah? Biasa? Memangnya Aupi pernah kesini?" tanya Tejo dengan nada membentak. Aupi menjelaskan, "Perjalanan ini sudah keempat kalinya. Bukan itu saja, aku pernah solo bushcraft selama 2 minggu di dalam hutan ini. Di dalam hutan penuh dengan makhluk gaib. Wak dan mamang kamu sebenarnya sering kesini untuk mencari tanaman obat," lanjutnya, membuat Tejo dan Kuncen terdiam, saling pandang. "Dibuat santai aja, yang lebih utama perbanyak doa," lanjut Aupi lagi. "Keluargamu itu memang tidak ada rasa takut-takutnya menghadapi hal semacam itu," sindir Kuncen. "Makanya pesantren ditamatkan, jangan kabur," sindir balik Aupi. Kuncen dan Tejo tertawa tipis setelah dengar sindiran itu. Sedang asyik mengobrol, Wak Jum'an dan Mang Erik tiba-tiba datang. Dengan segera, Kuncen memberikan kopi pada mereka. Sedang asyik menyeruput kopi, Mang Erik bertanya, "Bagaimana sambutannya? Seru kan?" "Ya seperti ini dibilang seru." "Kamu sakit, Mang? Kalau ada pilihan mending gak jadi," keluh Tejo. "Hahaha, sudah, anggap saja ini ospek buat kalian berdua.
jawab Mang Erik disertai tawa. Mang Erik terus tertawa. Dia senang karena tahu kalau perjalanan masuk ke hutan tidak bisa ditunda ataupun dibatalkan. Jangan mengobrol terus, cepat ambil wudhu, kita sholat berjamaah, seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen bergegas menuju selokan yang ada di dekat saung untuk ambil wudhu. Belum sampai di tujuan, keduanya melihat sosok harimau tengah menatap mereka. "Macan!" ucap keduanya kaget saling menatap. "Takut sama hantu masih bisa tahan, tapi sama yang beginian, lemas kedua lututku," keluh Kuncen. "Aku pun sama, Cen," jawab Tejo. "Udah yuk buruan ambil wudhu, biar bisa ke saung," lanjut Tejo. Lalu keduanya ambil wudhu dan setelahnya lari menuju saung. "Cie, habis lomba lari," celetuk Mang Erik. "Berisik Mang, tidak tahu apa kalau kita habis lihat macan," ucap Tejo. "Balik aja yuk, aku takut sama binatang buasnya," imbuh Tejo. "Ya elah, cemen amat sih, cuman macan doang," sindir Mang Erik dengan nada enteng, membuat Wak Juman dan A Upi tertawa. "Keluarga macam apa sih Jo? Gak ada takut, gak ada panik," bisik Kuncen. "Nanti saja mengobrolnya, salah satu dari kalian cepat adzan," seru Wak Juman. Tejo dan Kuncen main sweet untuk menentukan siapa yang adzan. Tejo kalah dan dialah yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat dia azan, terasa begitu sunyi, bahkan tidak ada suara terdengar, baik dari binatang atau sesuatu yang lain. Singkat cerita, setelah mereka melakukan sholat berjamaah, kabut yang menyelimuti hutan pun hilang. Tejo menyuruh Kuncen melihat ke arah hutan lagi, dan dia pun kaget karena sosok kuntilanak yang sebegitu banyaknya hilang tak berbekas. Mereka melanjutkan perjalanan, memasuki hutan. Mang Erik dan A Upi berada di depan, keduanya sebagai pembuka jalur. Terus di belakangnya ada Kuncen dan Wak Juman, sedangkan Tejo bertugas sebagai sweeper. Hari itu menjadi pengalaman pertama bagi Tejo, babat hutan tengah malam, dan kedua orang itu tidak ada rasa takut sama sekali. Tebas sana, tebas sini, dan terlihat mereka berdua sangat senang. Padahal baru masuk ke dalam hutan, mereka disambut mata-mata yang menatap dan mengawasi. Namun bukan itu yang Tejo takuti, melainkan binatang buas yang siap menerkam. "Gila, baru masuk, sudah banyak yang memperhatikan ya Jo," bisik Kuncen. "Yang lebih gila, dua makhluk yang ada di depan kita. Dia saja menebas hutan dengan begitu semangatnya," balik bisik Tejo, menjelekkan Paman dan AA. "Bener tuh, tapi yang aku takutkan bukan mereka, melainkan binatang buasnya," bisik Kuncen lagi, bergidik ngeri. "Nah itu dia, kalau ada macan melompat tepat di depan wajahku, hanya bisa pasrah," bisik balik Tejo mengeluh. Tak terasa perjalanan mereka sudah menghabiskan waktu 1 jam lebih. Tejo tak tahu kapan perjalanannya akan berhenti atau sampai di tempat tujuan. Dia malas bertanya, karena kalau bertanya pasti tidak akan dijawab sama Uwa atau mamangnya. Ketika mereka masih berjalan, secara tiba-tiba Mang Erik menyuruh mereka untuk berhenti. "Berhenti dulu," Tejo berpikir. Perjalanan mereka sudah sampai di lokasi yang dituju, tetapi Mang Erik memberhentikan perjalanan karena di depan mereka ada 2 sosok kuntilanak yang menghalangi jalan. Mang Erik melirik ke arah Wak Juman, seolah memberikan isyarat adanya sesuatu yang tak beres. Wak Juman segera maju ke depan guna menangani masalah tersebut. Akan tetapi, langkahnya dihentikan Tejo dengan melebarkan tangannya menghentikan langkah Wak Juman. Mereka saling tatap. Wak Juman berhenti dari langkahnya dan dengan segera Tejo mengambil parang yang dipegang Mang Erik. "Yang beginian biar aku saja, Wak. Aku kesal sama makhluk yang satu ini karena dari kemarin diganggu oleh sebangsanya," seru Tejo memandang Wak Juman yang dibalas senyum olehnya. Lalu menatap Kuncen, membuatnya menganga kaget. "Ternyata satu keluarga emang gila semua," celetuk Kuncen. Dengan langkah sombongnya, Tejo menghampiri 2 sosok itu sambil mengacungkan parangnya. Akan tetapi, sosok itu tiba-tiba melayang, disertai lengkingan. Terbangnya 2 sosok kuntilanak membuat satu sosok yang awalnya tak terlihat jadi terlihat. Sosok yang ada di belakang kedua kuntilanak sebelum terbang. Makhluk yang begitu menyeramkan membuat Tejo menghentikan langkah kakinya. Keringat mulai bercucuran, kaki berasa mati rasa. Tejo ketakutan.
Sosok yang begitu menyeramkan yang baru pertama kali dilihat Tejo dengan kulit kosong terbakar. Bola matanya keluar, lidah nan panjang menjulur, kuku-kuku yang panjang dan taring runcing menjuntai keluar. Mata merah menyala, menatap Tejo penuh amarah seolah ingin memakannya. Tejo hanya bisa diam, tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam ketakutan, dia meronta, meminta tolong. Makanya jangan sok berani, teriak Mang Erik. Hajar Jo, jangan kasih kendor, sambung Aupi, diiringi tawa. Wak Jum'an melangkahkan kakinya, menemui Tejo yang hanya bisa terdiam. Beliau menepuk pundak Tejo dari belakang, dan seketika tubuhnya bisa digerakkan kembali. Tejo ambil langkah 1000, lalu sembunyi di belakang Mang Erik. Kedua kaki bergetar hebat, kedua lutut berasa kopong, dan hampir saja mengompol. Kalau hanya sosok kuntilanak, aku dan Upi gak bakal berhenti, celetuk Mang Erik. Mana aku tahu, Mang, kalau di belakangnya ada sosok lain, keluh Tejo. Lagian kenapa tidak memberitahukan kalau di belakang dua kunti ada pemimpinnya, imbuh Tejo. Wak Jum'an mengeluarkan tasbih dari saku celananya, lalu duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Selang beberapa saat, ampun, teriak sosok itu kepanasan. Merasa pemimpinnya terancam, salah satu kuntilanak yang terbang segera melesat turun. Sebelum sampai, Aupi melompat menghadang sosok tersebut sambil menebaskan parang yang dia pegang ke arah kuntilanak itu. Tubuh si kunti terbelah menjadi 2, lalu menjadi kepulan asap putih nan tipis, dan seketika lenyap. Area hutan seketika menjadi lahan pertarungan. Sang anak melawan anak buah, sedangkan sang bapak melawan pemimpinnya. Pemandangan yang membuat Kuncen dan Tejo hanya bisa diam sambil menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Masih dalam rintih kesakitan, sang pemimpin mulai berbicara dengan nada menggema yang terdengar sampai seluruh hutan, membuat Kuncen dan Tejo terdiam, mati rasa. Kalian akan mati di hutan ini karena sudah berani menantang dan masuk kawasan kami. Setelah berbicara, makhluk itu langsung menghilang, membuat suasana hutan menjadi sepi, senyap. Perginya kedua makhluk itu, Wak Jum'an membuka kedua matanya. Wak Jum'an berdiri, memerintahkan Mang Erik untuk mencari tempat landai yang tidak curam. Rik, cari tempat. Kita bermalam di sini. Kita harus bersiap untuk menghadapi malam di sini. Aupi ditugaskan mencari air. Wak Jum'an lah yang memberikan lokasinya. Tanpa bertanya, seakan tahu dengan situasi dan kondisinya, Mang Erik dan Aupi langsung bergegas menjalankan perintah Wak Jum'an. Sedangkan Tejo dan Kuncen hanya berdiri, masih belum percaya dengan kejadian yang barusan dilewati. Keduanya syok, teringat dengan ucapan sang makhluk pemimpin hutan. Apalagi ditambah oleh Wak Jum'an, kalau malam ini harus bersiap. Tejo menatap Wak Jum'an, tatapannya begitu serius. Dia menyadari bahwa malam ini akan lebih parah dari kejadian yang baru saja terlewatkan. Tanpa disadari, Tejo menitikkan air mata. Dia bertanya dalam hati, kedepannya bagaimana dengan nasibku? Selamat atau tidak? Tejo dan Kuncen syok, takut dengan apa yang akan terjadi. Wak Jum'an menatap keduanya, menenangkan mereka. Kalian jangan takut. Kita adalah makhluk yang lebih sempurna dari mereka. Perbanyak doa dan zikir agar makhluk seperti mereka tidak bisa menyakiti kalian. Jangan lupa minta pertolongan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tejo dan Kuncen terdiam. Keduanya hanya bisa mendengarkan tanpa berucap satu patah kata pun. Wak Jum'an mengambil air, membacakan doa, lalu memberikan air tersebut pada Tejo dan Kuncen. Dengan segera keduanya meminum air pemberian dari Wak Jum'an. Aupi datang membawa air, lalu disusul Mang Jum'an. Mereka diarahkan oleh Mang Jum'an yang sudah mendirikan tenda. Tampak wajah serius dari kedua orang tersebut, padahal masih tampak genang air mata mengalir di mata Tejo, namun hanya diam, tak mengejek seperti biasanya. Mereka pun berjalan menuju tenda. Sesampainya di tenda, Aupi yang ambil tugas masak, tugas yang harusnya dilakukan oleh Tejo dan Kuncen. Karena Tejo dan Kuncen masih tampak syok kala teringat ucapan sosok itu. Tak terasa masakan pun siap. Mereka segera makan dengan lahapnya, menambah energi untuk menghadapi apa yang akan terjadi.
Selesai makan, Tejo berniat membuat kopi. Dilihatnya Mang Erik yang sedang menumbuk kayu untuk membuat api unggun agar terhindar dari hewan buas. Kopi siap dan Tejo menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Dia memanggil Kuncen agar mendekat ke api unggun untuk menghangatkan tubuh yang mulai menggigil karena dinginnya embun. "Ayo Chen, kita ke sana. Jangan melamun terus," ajak Tejo. "Aku takut Jo, ingin pulang," jawab Kuncen mendekap erat kedua lututnya. "Aku pun takut. Tapi benar apa kata mereka, ini ospek untuk kita," ucap Tejo. "Menyesal ya keluar dari pesantren. Percayalah Chen, kita pasti bisa melewati semua ini," imbuhnya. Tejo berusaha menghibur dengan cara mengingat kejadian dahulu yang membuat Kuncen bisa tersenyum kala ingat kaburnya mereka dari pesantren. Disanding minum kopi, tawa mulai terdengar dari keduanya. Akan tetapi, Wak Jum'an mulai membuka obrolan serius, membuat keduanya terdiam. "Kalian berdua sudah baikan?" tanya Wak Jum'an, dibalas anggukan oleh Kuncen dan Tejo. "Malam ini adalah malam yang sangat panjang, karena semua penghuni hutan akan datang menyerang kita. Jadi, kita harus bersiap untuk menghadapi semua itu. Penguasa di sini sangat marah karena anak buahnya sudah kita sakiti," jelas Wak Jum'an. "Tapi tak perlu khawatir. Selama iman kita kuat, kita bisa menghadapi semua itu dan akan selamat dari hutan ini," imbuhnya. Rasa takut kembali mendatangi Tejo karena tahu kalau yang mengganggu mereka bukanlah rajanya, akan tetapi masih pasukannya. Tejo melirik ke arah Kuncen yang hanya bisa diam dengan tatap kecemasan. Mau tidak mau mereka harus siap menghadapi apa yang akan terjadi. Lalu keduanya mencoba memberanikan diri mengikuti apa yang Wak Jum'an perintahkan agar bersiap menghadapi makhluk gaib yang ada di dalam hutan datar mayit. Wak Jum'an menyuruh mereka ambil wudhu lalu berlanjut sholat isya berjamaah. Mereka berwudhu dengan air yang disediakan Aupi. Selesai ambil wudhu, Tejo azan disambung iqomah lalu melaksanakan sholat berjamaah. Di sepanjang hidup baru Tejo rasakan sholat yang benar-benar khusyuk. Di dalam sholat mereka ternyata ada yang ikut jadi makmum. Entah mengapa Tejo bisa merasakan adanya satu orang yang ikut sholat. Selesai sholat, Tejo merasa heran tetapi tak merasakan takut. Dia tak mau memikirkan makhluk gaib tersebut karena Wak Jum'an, Mang Erik, dan Upi tak merasa terganggu akan kehadiran sosok itu. Tejo memberanikan diri menatap wajah sosok misterius tersebut. Ternyata sosok itu mirip seseorang yang hadir di dalam mimpinya. Sosok misterius itu balik menatap dengan tersenyum. Ketika Tejo masih dalam keadaan keheranan dan bertanya-tanya dalam hati tentang sosok misterius itu, sebetulnya siapa sih sosok ini tuh? Wak Jum'an berdiri dan meminta agar mereka membuat lingkaran kecil. Akan tetapi Wak Jum'an malah menyuruh Tejo untuk bertugas menjaga raga atau tubuh mereka, karena takut bila ada kejadian yang seperti sebelumnya, yaitu bila ada serangan dadakan yang menyerang ke tubuh mereka. Sebetulnya Tejo merasa kesal karena bukan Aupi atau Mang Erik yang disuruh melakukan tugas itu. Tetapi sebelum Tejo bisa membantah, Wak Jum'an berkata, "Kamu pasti bisa dan pasti sanggup menghadapi semua ini." Tanpa bisa membalas ucapan Wak Jum'an tersebut, akhirnya Tejo hanya bisa menuruti tugas yang sudah diberikan. Selain Tejo, ternyata sosok misterius itu tidak ikut juga berada di lingkaran. Di dalam hati, lagi-lagi Tejo bicara sendiri. "Udah mah, aku yang disuruh jaga, mana ditemenin sama sosok yang gak ku kenal lagi. Tapi kayaknya sih ini makhluk baik. Tapi ya jujur aja sih, kalau tiba-tiba sosok ini berubah jadi macan seperti yang ada di dalam mimpi, ziper juga sih aku, meskipun sosok ini tampak baik." Lantas Wak Jum'an pun meminta Mang Erik, Aupi, dan Kuncen agar memejamkan mata sambil terus berzikir. Setelah mata mereka terpejam, Tejo pun tampak kebingungan. Dia tak tahu harus melakukan apa lagi. Kalau mengajak mengobrol sosok yang ada di sampingnya, gak mungkin juga. Kemudian Tejo mengambil sebuah parang. Dia berniat membuat persiapan dan berjaga-jaga karena takut bila ada yang mengganggu kegiatan Wak Jum'an dan yang lainnya. Sosok yang duduk di sebelah Tejo tampak tersenyum-senyum saat melihat Tejo yang sedang mondar-mandir enggak jelas. "Si anjir ini, dari tadi malah senyum-senyum mulu," gumam hati Tejo dengan kesal.
Dalam keadaan yang membuat Tejo semakin bingung, dia lalu mengambil sebatang rokok agar terlihat tak terlalu panik atau kaku lagi. Rupanya, Tejo pun mencoba yang tampak gila. Dia menyodorkan sebungkus rokoknya kepada si sosok itu. "Mau rokok, Bang?" tanya Tejo menawarkan rokok tersebut. Ternyata, sosok itu pun mau mengambil sebatang rokok sambil tersenyum. Sikap sosok itu pun sama seperti manusia biasa pada umumnya. Setelah mendapat respon yang cukup baik dari sosok itu, Tejo pun mencoba menanyakan tentang semuanya, yaitu tentang siapa sosok itu yang sebenarnya, dan kenapa bisa memasuki di dalam mimpi Tejo, serta apakah tujuannya. Sosok itu pun mau menjelaskan siapa dirinya, yang garis besarnya adalah salah satu leluhur dari Tejo. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Tejo memanggilnya dengan sebutan Abah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara, seperti suara trompet yang menggema dan sangat nyaring. Keadaan hutan mendadak tampak gelap gulita. Bahkan api unggun yang Mang Erik buat tadi seketika padam. Semua lampu penerangan pun mati. Selanjutnya muncullah beberapa pasang mata yang merah dan bersinar. Akan tetapi, Tejo tetap tak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Bahkan, bara api pun tak ada satupun juga. Si Abah berkata, "Ternyata saatnya sudah tiba." Tejo belum bisa melihat keadaan di sekelilingnya, dan cuma beberapa pasang mata merah menyala saja yang terlihat olehnya. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah Wak Jum'an, Mang Erik, Aupi dan Kuncen. Seakan itu sengaja mereka berikan untuk Tejo sebagai penerangan agar bisa melihat keadaan di sekitarnya. Alangkah terkejutnya Tejo, ternyata tempat itu telah bermunculan banyak sosok yang sangat menyeramkan. Akan tetapi, Tejo pun merasa aneh karena tak terlihat olehnya sosok kuntilanak dan pocong. Namun mungkin saja si Tejo tak bisa terlalu memperhatikan semuanya karena terlalu banyaknya makhluk-makhluk yang menyeramkan di sana. Terdiri dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya melebihi tingginya sebuah pohon besar. Sesosok yang di awal ketika Tejo mulai memasuki hutan pun juga hadir. Dia pun tak bisa memastikan satu persatu sosok atau makhluk yang seperti apa mereka itu. Bagi sebagian orang, makhluk-makhluk itu dianggap sebagai setan yang menakutkan. Akan tetapi bagi Tejo, mereka itu adalah sebangsa siluman atau jin jahat. Sesaat kemudian, si Abah mendadak berubah menjadi seekor macan. Tejo sempat berpikir, bagaimana cara untuk melindungi Uwak dan yang lainnya kalau makhluk yang akan dihadapinya itu begitu banyaknya. Ketika Tejo masih tengah berpikir, dia melihat Uwak dan yang lainnya berdiri dari tempat duduknya. Masing-masing sudah memegang sebuah pedang. Tejo tak mengerti, yang berdiri itu roh mereka atau apa, sebab sosok tubuh asli mereka tetap dalam keadaan duduk bersila. Keempat orang yang telah bersiap memegang pedang berlari ke arah yang berlainan dan langsung menghabisi semua makhluk yang mengelilingi. Tak terlihat dengan jelas oleh Tejo bagaimana cara mereka menghancurkan makhluk-makhluk itu, karena hanya seperti percikan api yang memenuhi tempat itu, layaknya ada pesta kembang api. Di antara semua makhluk itu ternyata ada sesosok yang terus memperhatikan ke arah Uwak dan yang lainnya tanpa bergerak dari tempatnya, seakan mengawasi gerakan Uwak dan teman-temannya yang sedang beraksi menumpas makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Tejo yang menyadari akan hal itu mengambil sikap siap siaga karena takut terjadi hal yang tak diinginkan. Ternyata firasat Tejo memang tak salah. Sosok yang sejak tadi hanya memandangi perkelahian tiba-tiba mendekat, lalu seketika berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Badannya menyerupai seekor kuda, tetapi mempunyai 4 kepala. Lehernya seperti ular yang bersisik. Keempat kepala itu mempunyai bentuk yang berbeda, yaitu yang ke-1 berbentuk kepala ular, sedangkan kepala yang kedua mirip wajah seseorang wanita tua, namun dalam keadaan telah hancur dan terlihat menyeramkan. Pada kepala yang ketiga adalah kepala seekor macan, kalau kepala yang keempat merupakan kepala seekor kuda. Ketika makhluk yang mempunyai 4 kepala itu hendak menyerang Raga Uwak dan lainnya yang asli, seketika itu juga Abah meloncat lalu menggigit salah satu kepala makhluk itu hingga putus. Raungan kesakitan keluar dari ketiga mulut makhluk itu. Kemudian dengan penuh amarah, makhluk yang kini tinggal memiliki 3 kepala berteriak, "Dasar tua bangka sialan, berani sekali kau ikut campur dan membantu mereka." Sosok yang sudah disebut Abah oleh Tejo pun menjawab dengan suara lantang,
Kau jangan pernah mengganggu cucu-cucuku, atau kulenyapkan kau dari muka bumi ini. Bersambung